Juli yang akan datang ada pagelaran Piala Presiden. Nah, ini menarik teman-teman, karena ini berbeda di antara piala-piala presiden sebelumnya, karena ini kan tercetus juga oleh Pak Erik pada 2015 ketika Mahaka mengisi kekosongan di saat FIFA menghukum Indonesia dengan sanksi saat itu, dan muncullah ide untuk membuat Piala Presiden ya di 2015, dan kemudian sampailah pada tahun kemarin 2024 di mana Arema Malang tampil sebagai juara setelah mengalahkan Borneo di babak final. Jadi kalau yang lalu itu ada 8 tim ya, 8 tim terbaik di Liga 1 itu dibuat dalam 2 grup ya, grup A dan grup B. Kemudian juara runner up maju ke babak selanjutnya untuk silang. Juara A lawan runner up B, begitu juga dengan juara B lawan runner up A. Itu yang ada di format Piala Presiden 2024. Sehingga tampillah di final Arema dan Borneo. Oke. Nah, ketika Pak Erik ini coba untuk memodifikasi Piala Presiden yang akan datang, saya pikir ini banyak yang menebak-nebak apa ke depan. Karena Pak Erik sudah bilang itu rencananya akan sedikit berubah dengan menyertakan peserta dari luar, di mana klub-klub ini yang akan diundang itu berisi pemain-pemain nasional kita, ya, pemain-pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Nah, ini bagusnya. Mungkin ini pertama kali ya, bahkan pertama kali menurut saya ya, ketika harus datang, di mana banyak pemain-pemain kita kan, kalau bisa dilihat ada Jai Itses bermain dengan Venezia, banyak Ole Romeni, Marcelino di Oxford, ya ada Sandy Walsh, ya, di Mikelen, yang kemudian pindah ke Yokohama Mariners, jadi Yokohama ini kan di Liga Jepang, ya banyak ya. Kalau ada Ivar tampil di Utrecht U21, ya kemudian Tom Hae di Almere. Kemudian Calvin Verdong di NEC Nijmegen, Mes Hilgers ada di Twente, ada Eliano Reinders di Pax Wall, Dean James yang sedang diurus naturalisasi dia, itu bermain di Go Ahead Eagles. Ya banyak lah, termasuk Joy Polupesi, tentunya bermain di Lommel di Liga Belgia, dan kita akan menantikan siapa yang akan diundang. Arhan juga kan kita tahu bermain di Bangkok United, ya pertama Arhan. Ada Asnawi juga yang bermain di Port, ya di Thailand juga, Port FC. Jadi kita tinggal menunggu teman-teman. Tapi saya pikir yang menarik di sini, kalau paling tidak 2 tim dari luar yang diundang, sebaiknya ya mungkin karena Pak Erik punya saham di Oxford United di divisi Championship di Inggris, paling enak kalau Oxford yang didatangkan, lebih mudah kan bagi Pak Erik ya, karena dia punya pengaruh tentunya. Dan di sana ada Ole Romeni, ya sudah baru kita ambil sumpah dan akan memperkuat timnas menuju ke Sydney, memperkuat tim asuhan Patrick Kluivert, ya tim Indonesia. Ada juga pemain muda kita, pemain berbakat Marcelino Ferdinand, walaupun jarang dimainkan, tetapi saya pikir ini kesempatan bagi Marcelino ketika diundang ikut Piala Presiden pada bulan Juli yang akan datang. Nah, semoga Marcelino akan mendapat tempat ya dicoba ya tentunya oleh pelatih Gary Rowett ya, dari Oxford untuk bisa bermain bersama dengan Ole. Nah, siapa tahu. Kemudian satu lagi yang menarik, kalau Jai Ises ikut bersama dengan Venezia diundang ke Indonesia. Jadi satu dari Italia, satu dari Inggris. Ya, syukur-syukur kalau ada dari Belanda. Dari Belanda kan tinggal pilih yang saya bilang tadi, apakah klubnya Verdong, klubnya Tom Hae, klubnya Mes Hilgers, kita akan tunggu, atau klubnya Eliano Reinders. Di sana kita akan lihat, atau klubnya Dean James. Semua punya kesempatan untuk bisa datang. Tapi paling tidak kalau 2 saja, ini Oxford dan Venezia, enak untuk kita undang ke sini. Formatnya mungkin bisa saja 8 tim lagi. Berarti kalau sudah ada 2, tinggal 6 tim terbaik di Liga 1 yang bisa ada. Kalau mau tampil dengan 2 tim yang lebih dekat, karena di ASEAN yang saya bilang tadi teman-teman, klubnya Pratama Arhan ya di Bangkok United, dan klubnya Asnawi Mangkualam di Port. Atau masih ada satu klub di Australia, ya dekatlah kalau ke Indonesia, Brisbane Roar. Di sana ada Rafael Struijk yang memperkuat Brisbane. Bisa juga Brisbane diundang. Loh, paling enak itu kan kalau 3, bahkan kalau 4, wah itu makin rame. Jadi 4 dari luar, 4 dari dalam. Mereka dibikin ya dengan format 2 grup, grup A dan grup B. Kalau yang lalu kan grup A itu ya ada bermain di Sijalak Harupat, dan grup B di Wayang Dipta di Gianyar, Bali. Itu dibagi dalam 2 grup. Nah, sekarang bisa aja
itu bisa dilakukan. Tapi kalau format lain yang bisa ditampilkan, ikut aja format di kejuaraan dunia antar klub. Ya, jadi ada 2 klub misalnya Venezia yang undang 2 saja, biar menghemat cost juga. Venezia dan kemudian klubnya Ole Oxford ini ada di atas, menunggu di semifinal. Nah, sisanya Liga 1 aja bermain. Nah, jadi juara grup sama juara grup ya A B ini itu langsung lolos ke semifinal untuk berhadapan dengan salah satu, diundi lagi siapa yang akan ketemu Venezia, siapa yang akan ketemu dengan Oxford. Semua tinggal dilihat. Ya, atau kalau ada 4 misalnya, kembali lagi ke 4 ya. Dari Jepang juga bisa. Ya. Yokohama Mariners yang bermain dengan Sandy Walsh. Ya, tentunya ya, kita akan lihat format seperti apa. Tapi menarik bagi saya yang tadi itu. Ya, karena ada 2 tim yang hebat yang tunggu saja di babak semifinal. Oke, dengan saya Bung Dopan berbicara.